Nah, ngasih contoh itu yang bagus. Yang bisa artinya bisa dibanggakan kayak gitu. Ya semuanya ya, semangat belajarnya, ya attitude-nya ya. Anda itu punya apa ya? Anda hidup ini kan pilihan. Anda sudah memilih kelasnya, kelas internasional. Nah, setiap pilihan mengandung risiko. Tidak ada pilihan itu pre-risk. Semua adalah mengandung risiko. Nah, risikonya ya Anda harus bertanggung jawab. Jangan yang Anda tonjolkan hanya Anda merasa bahwa Anda kelas internasional, tapi harus isinya, harus kualitasnya kayak gitu ya. Yang reguler kayak gitu. Nah, kalau Anda tidak lebih dari kelas reguler, ya kenapa Anda pilih internasional kelas? Jadi yang bisa memotivasi Anda itu ya Anda sendiri. Misalnya Anda nggak nyaman dengan saya, ya enggak apa-apa, Anda boleh minta ganti, nggak usah khawatir. Nggak ada orang yang marah, saya lebih bahagia. Saya senang kalau kuliah ya happy gitu. Anda happy, saya happy. Nah, ini ngajar saya stres nih di sini. Kayak pagi-pagi harus bangunin Anda, ibaratnya seperti itu. Ini jamnya kuliah harus dibangun-bangunin kayak gitu. Harus diinget-ingetin terus harus seperti apa. Padahal ini udah kelas yang berulang-ulang, bukan pertama kali Anda ikut saya. Maksudnya harusnya mesti udah lebih paham apa yang saya maui. Dan ini apalagi kelasnya marketing. Kan kemarin kita sudah berbicara creating. Jadi saya as your customer. Kalau Anda tidak creating value untuk saya, ya saya tidak take it. Ngerti maksudnya? Ngerti, Mem. Ya, Mem. Jadi kalau Anda tidak membuat saya senang, ya saya nggak ambil, nggak peduli. Paham ini? Perilaku customer itu seperti itu, perilaku konsumen seperti itu. Jadi kalau Anda tidak membuat your customer happy, yang enggak customer akan beralih ke produk lain, kan begitu. Jadi kuliah sudah dibilang harus on cam, semua harus nunggu diperintah. Kalau udah mulai ya udah otomatis lah. Terus saya kalau bilang ada PR harus dibaca. Ini harus dibaca ya, itu Anda baca karena pada saat masuk berikutnya akan saya tanya. Dan tanyanya adalah individu bukan kelompok. Dan itu ada poinnya, ada nilainya. Oke ya. Jadi bukan berarti kalau saya baca ya kemudian Anda baca, entah baca atau tidak kan cuma disuruh baca. Itu perintah. Jadi kalau saya suruh ini dibaca di rumah, Anda baca karena nanti Anda akan saya minta presentasikan. Dan itu ada poinnya, ada nilainya. Jangan kalau saya suruh baca nggak ada Bu PR. Kan saya kemarin udah minta sesuatu, ini saya nggak detail. Kalau detail Anda baca. Nah, kalau saya suruh baca itu Anda baca. Nah, kemudian setelah baca Anda pahami, nanti saya minta untuk presentasikan. Biar Anda itu ngerti, biar Anda bergerak, bukan hanya menunggu apa yang
ada kemudian saya kasih sesuatu, Anda makan atau tidak, bukan gitu. Udah semester 4 ini Anda nih. Ya. Nah, kalau seperti ini, kalau nanti minggu depan Ibu nggak mau perintah-perintah lagi kepada Anda, kalau saya bilang kuliah dimulai, Anda sudah harus on cam. Kalau tidak, saya di sini saya catat Anda tidak join hari itu. Saya nggak mau lagi setiap hari kuliah, mana ini dipanggil satu-satu kok. Ya, paham ya? Enggak, kenapa seperti ini? Iya, karena we do not have a complete information about you all. Kita ini enggak punya informasi lengkap tentang Anda, karena Anda tidak menginformasikan. Dan Anda tidak jujur. Jadi seperti ini, misal, kenapa saya putuskan semua on kamera? Bisa jadi Anda itu memang tidak on kamera karena mungkin nggak ada sinyal. Tapi saya kan nggak ngerti tempat Anda menyatakan nggak ada sinyal. Saya tidak bisa mengambil keputusan kalau saya tidak memiliki 100% information. Dan saya juga nggak yakin apakah Anda ini jujur atau tidak. Kalau diyakini informasi itu certain, semua itu pasti, oh Anda jujur, gampang, Anda tidak on cam juga nggak masalah, iya kan? Tapi yang jadi masalah Anda tidak jujur, informasi tidak lengkap. Sehingga ya keputusan yang adil seperti ini. Jadi semua keputusan itu harus ada informasi. Ada yang dipertimbangkan, ada risikonya. Mungkin dosen lain nggak peduli dengan on cam, tapi saya peduli karena saya ingin poin tertentu. Karena mata kuliahnya inline dengan apa yang saya sarankan. Oke ya? Paham ya? Gimana Anda mau memarketkan diri Anda kalau orang nggak bisa melihat Anda? Betul nggak? Kita mosok mengambil keputusan blind, nggak ngerti apa-apa suruh membeli. Iya kan? Nah ini logical thinking-nya seperti itu. Oke? Masuk beli kucing di dalam karung, ya enggak maulah. Di luar karung aja belum tentu suka, bener nggak? Oke ya, semua memahami nih. Jadi mulai minggu depan enggak mau lagi ada banyak hal, banyak alasan, enggak. Saya orangnya tegas. Kalau sudah saya katakan, ya saya lakukan. Ada yang komplain, Anda sudah tawarkan. Kalau Anda nggak nyaman dengan kuliah saya, Anda boleh pilih. Terserah, Anda masih mau berlanjut dengan saya atau tidak. Santai aja, nggak ada masalah. Saya itu mau berdiskusi itu hanya pada orang yang mau aja, yang happy. Kalau nggak mau dan nggak happy ya nggak suka saya. Oke, mau ganti enggak nih? Lanjut, lanjut. Halo. Kesalahan saya kayaknya lupa ngasih tahu teman-teman juga tentang topik yang kemarin. Untuk ya, jadi yang sakit harus kasih tahu at least ke komtinya atau ke dosennya atau ke jurusan, boleh-boleh aja. Orang sakit itu kan nggak boleh, nggak direncanakan. Saya nggak mau sakit, saya mau sakit, kapan saya sakit, kita kan nggak tahu. Tapi informasi itu penting. Ya. Ya, Mem. Kayaknya yang join udah lengkap semua, Mem. 5 orang yang nggak datang. Rudy sama Gentle tidak ada keterangan, yang sakit ada
Indira, Zuriatan, sama Fakhira. Sakit itu harus dilaporkan ya. Lapor ke ketua jurusan atau sekjur. Sakitnya sakit apa seperti itu. Karena kalau sakitnya ini sakit berkaitan dengan Omikron saat ini kan ada penanganan khusus dari Universitas Bengkulu dan teradministrasi. Nanti akan ada diberi obat, diberi apa seperti itu ya. Jadi kita itu punya catatan sehingga kita bisa caring. Kalau nggak ada informasi, nggak ada apa-apa, gimana kita memperhatikan? Oke ya. Ya, Mem. Dan Anda karena kondisi seperti ini, Anda masih ada yang kuliah luring nggak? Kalau kelas kita, alhamdulillah belum pernah, Mem. Sempat belum mau, pernah cuman luring. iya, sempat mau, cuma pas itu lagi di luar kota dosennya dan lain sebagainya. Tapi belum pernah luring ya? Iya, belum pernah. Oke. Oke lah, jadi ya tetap harus jaga diri sendiri. Jadi Anda menjaga diri Anda sendiri dengan prokes ketat itu, Anda sudah menjaga orang lain. Dan menjaga orang lain itu lebih utama dari Anda menjaga sendiri. Tapi Anda tidak akan bisa menjaga orang lain tanpa harus menjaga diri sendiri. Paham nih? Jadi jangan menganggap bahwa ini gue. Terserah kan mau gue suka gue, sakit-sakit gue, bukan gitu. Kondisi seperti ini bukan itu. Oke? Iya, Mem. Oke, ada komentar atau pertanyaan sebelum kuliah dilanjutkan? Ada? Kayaknya nggak ada, Mem. It's clear. Oke, Ibu bisa share screen? Iya, Mem, bisa. Bisa melihat share screen Ibu? Bisa, Mem. Bisa, Mem. Oke, jadi topik hari ini adalah masih topik tentang bagaimana kita mengkoneksikan diri terhadap customer. Untuk dapat mengkoneksikan diri ini dirinya perusahaan, marketer, kepada customer, ada 3 pokok bahasan yang akan kita diskusikan. Yang pertama sudah, yaitu tentang creating value, satisfaction, kemudian loyalitas. Itu adalah koneksi yang pertama. Apa yang harus dilakukan? Ya harus creating value agar connect terhadap customer, memuaskan pelanggan, agar pelanggan puas. Yang berikutnya adalah sebetulnya ada yang disebut dengan analisis customer market, yang sudah kita bahas pada saat kita kuliah dasar-dasar pemasaran. Oke. Waktu itu juga saya ceritakan, untuk dasar-dasar kita cerita, untuk connecting to customer itu salah satunya adalah analyzing consumer market. Nah, kemudian nanti yang bisnis market dibahas di manajemen pemasaran dan sekarang akan kita bahas. Jadi untuk connecting to customer itu yang pertama dilakukan creating value, satisfaction, kemudian loyalty, yang berikutnya adalah analyzing consumer market, yang berikutnya adalah analyzing business market. Nah, adalah dalam upaya mengkoneksi antara marketer atau perusahaan kepada target marketnya, konsumen. Oke ya?
Nah, karena kita sudah membahas creating value dan sebagainya, menganalisis perilaku konsumen dan pasar konsumennya sudah kita diskusikan di dasar-dasar pemasaran, maka hari ini kita akan mendiskusikan tentang pasar bisnis dan perilakunya seperti apa. Kemudian bedanya pasar perilaku. Kalau kita di dasar-dasar pemasaran, kita mendiskusikan B2C, dari business to customer, artinya dari business to end user. Dan membeli ya suka-suka, yang dibeli kapan membeli, sepanjang dia punya daya dukung, punya duit untuk membeli, punya kebutuhan yang ingin dipenuhi, ya kapan saja membeli. Itu kalau kita berbicara tentang pasar konsumen dan perilakunya. Jadi seperti Anda, kalau Anda pengen makan, punya duit, ya beli, terserah mau beli apa, kan terserah Anda kapan saja, di mana saja, kan bebas. Betul enggak? Itu adalah pasar konsumen. Artinya pasarnya adalah target market. Target marketnya adalah end user. Jadi konsumen membeli itu untuk bukan untuk dijual kembali. Dan perilaku membelinya ya bebas, kapan saja wong punya duit, punya kebutuhan dan keinginan yang ingin dipenuhi. Oke? Itu pasar konsumen dan perilakunya. Review. Nah, sekarang kita berbicara tentang pasar bisnis dan perilakunya. Pasti akan jauh berbeda. Kemudian yang dimaksud pasar bisnis itu apa? Kemudian bagaimana proses pemenuhan kebutuhannya, pembeliannya, perilakunya seperti apa, ini akan jauh berbeda dengan pasar konsumen. Nah, dikatakan pasar bisnis ini disebutnya dengan B2B, business to business. Kalau yang kita diskusikan di dasar-dasar pemasaran adalah B2C, business to customer. Nah, ini adalah B2B. Nah, sebetulnya pasar bisnis itu juga merupakan pasar derivatif, pasar turunan dari pasar konsumen. Karena adanya permintaan konsumen, maka ada pasar industri. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, apa saja yang akan kita diskusikan di dalam menganalisis pasar industri? Kita lihat. Kita harus paham dulu apa itu pasar industri atau organisasi atau institusi, kemudian bagaimana dia membeli, siapa saja yang terlibat dalam pembelian, yang dipikirkan apa saja. Nah, yang pertama adalah tentang definisi. Definisi tentang pasar organisasi atau bagaimana institusi atau lembaga itu melakukan pembelian. Yaitu merupakan proses pengambilan keputusan. Siapa yang mengambil keputusan? Ya organisasi. Organisasi itu organisasi yang mana? Ya organisasi formal. Oke? Kemudian proses itu menetapkan kebutuhan yang ingin dibeli, kebutuhan apa ya, barang dan jasa. Jadi mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan, kebutuhannya akan barang dan jasa, kemudian mengidentifikasi, mengevaluasi, kemudian memilih dari berbagai alternatif berkaitan dengan merek dan supplier. Nah, karena ini pasarnya adalah pasar bisnis, maka prosesnya juga akan berbeda dengan pasar konsumen. Pengadministrasiannya juga berbeda. Kalau di pasar konsumen nggak perlu diadministrasikan. Memang Anda capek nggak kalau ya sebaiknya diadministrasikan untuk mengontrol pengeluaran Anda apakah bagus atau tidak.
Tapi Musle kan tidak diadministrasikan ya, belanja tiap hari belanja makan seperti itu. Betul, tahu-tahu uangnya habis kemana, ya kan? Tapi nggak bisa dilakukan apabila ini di pasar bisnis. Membeli tidak bisa kapan saja, tidak bisa di mana saja. Walaupun dibutuhkan. Kalau misalnya Anda di rumah AC-nya rusak, ya sudah, tinggal punya duit, cari tukang untuk servis AC, selesai. Betul nggak? Ini akan berbeda di pasar bisnis. Sama kita pengen beli AC, punya beli AC di rumah, mau beli 5, mau beli 1, mau 10, ya kalau kita punya duit ya beli bebas saja, mau kemana saja, beli kapan saja. Dan ini akan berbeda dengan pasar bisnis. Nggak bisa seperti itu, walaupun punya duit, punya kebutuhan, tapi tidak serta-merta kita butuh kemudian memutuskan membeli. Jadi ada prosesnya, ada prosedurnya, ada SOP-nya, ada undang-undang yang mengatur. Ini bedanya. Jadi di dalam pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pasar bisnis, ini ada undang-undang yang mengatur, ada SOP-nya. Kalau kita SOP-nya apa? Ya kalau kita pasarnya pasar konsumen, bukan pasar bisnis, SOP-nya ya mengidentifikasi kebutuhan keinginan, kemudian apalagi memilih alternatif, searching, ya kan? Searching apa yang ada, kemudian bandingkan harganya di mana, mereknya dan sebagainya, baru kemudian kita mencoba memutuskan untuk membeli, kemudian kita evaluasi untuk melakukan pembelian ulang atau tidak. Ini akan berbeda di pasar organisasi atau pasar bisnis. Nah, karakteristiknya apa? Karakteristik dari pasar bisnis tadi atau organisasi. Pembelinya sedikit, tetapi yang dibeli jumlahnya banyak. Kalau pasar konsumen ini pembelinya banyak, tapi yang dibeli sedikit-sedikit, terbalik, ya kan? Pasar konsumen itu pembelinya sejumlah penduduk dunia, tapi belinya cimit-cimit. Ya Anda semua beli makan, tapi beli makannya kan dikit-dikit. Tapi kalau pasar industri yang membeli sedikit karena tidak semua itu, sorry, minum dulu. Jadi kalau pasar bisnis atau organisasi itu pembelinya sedikit, organisasi itu tidak banyak, ya kan? Tidak sebanyak jumlah penduduk. Kemudian yang dibeli jumlahnya banyak. Kalau Anda beli pena berapa? Beli pena berapa kamu? 1, 2 paling banyak. 1 paling 2, yang paling banyak selosin, betul nggak? Betul, Mem. Kalau unit beli pena berapa? Sekali banyak, Mem. Sekali banyak jumlahnya, tapi setahun hanya boleh sekali belinya, nggak boleh berkali-kali. Kalau Anda boleh berkali-kali, mau setahun 350, boleh 1000 kali, boleh kapanpun kali, betul nggak? Nah, kenapa hanya boleh sekali? Nanti aturannya akan kita bahas. Oke ya? Oke. Sudah ya, karakteristiknya ya. Yang berikutnya adalah hubungan antara supplier dengan customer itu dekat. Tapi kita
hubungan kita ini jauh dengan supplier. Kita nggak kenal suppliernya, wong kita tahu-tahu udah jadi barang dan jasa, ya kan? Nggak ngerti bahannya baku dari mana, betul nggak? Misalnya Anda minum coklat, memang Anda tahu supplier coklatnya siapa, tahu nggak? Nggak tahu, bahkan produsennya aja nggak tahu. Yang Anda kenal pasti beli di mana aja, tokonya apa, betul nggak? Ini paham ya bedanya pasar konsumen dengan pasar industri, oke ya? Kemudian proses pembeliannya profesional, nggak kayak kita, nggak profesional. Ya kapan punya duit, kapan beli, kapan pengen kita beli aja. Tapi kalau pasar bisnis tidak seperti itu. Proses pembeliannya biasanya dalam 1 tahun itu hanya sekali. Kalau ini untuk organisasi pemerintahan, saya kurang ngerti, mungkin juga kurang lebihnya sama untuk organisasi swasta, ya kan? Tapi untuk organisasi pemerintahan biasanya setahun sekali. Nah, kenapa setahun sekali? Ya, dikatakan profesional itu iya. Di dalam pembelian, di dalam organisasi itu ada tim, dibentuk tim namanya, yaitu tim pengadaan barang dan jasa. Nah, yang masuk dalam tim itu harus punya sertifikasi. Anda kan kalau mau beli nggak perlu sertifikasi apa-apa, betul nggak? Nggak perlu beli kerupuk buat tim di rumah, timnya bapak, anak, adik, nggak perlu juga, ya kan? Tapi ini kalau di pasar bisnis, untuk pembelian barang dan jasa itu dibentuk suatu tim, namanya tim pengadaan barang dan jasa. Nah, timnya ini, orang-orangnya ini harus punya sertifikasi, yaitu sertifikasi lulus pengadaan barang dan jasa. Nah, sertifikasi itu macam-macam jenisnya. Ada yang usianya cuma 2 tahun, ada yang lifetime, ada yang 4 tahun, dan sebagainya. Oke ya? Dan tidak, artinya tidak semuanya juga. Mungkin hanya yang bagian bersih-bersih juga nggak perlu sertifikasi. Oke ya? Tapi mostly yang mengerjakan fungsi pokoknya harus bersertifikasi. Nah, kemudian kenapa dikatakan prosesnya ini profesional pembeliannya? Iya, tim itu kemudian kalau di pemerintahan itu anggaran diusulkan untuk anggaran tahun sekarang, diusulkan tahun kemarin, ya kan? Kemudian dibahas di DPR, disetujui atau tidak, betul enggak? Nah, anggaran yang dianggarkan itu adalah kebutuhan rutin dan kebutuhan-kebutuhan yang memang mendukung pengembangan organisasi. Oke. Kemudian di sana ditulis macam-macamnya, apa kebutuhannya. Nah, itu tergantung disetujui enggak dengan DPR. Kalau tidak, ya enggak. Kalau disetujui, nah, persetujuan itu biasanya tidak serta-merta bulan Januari, Februari, tetapi biasanya Maret, ya kan? Nah, Maret mulai April baru dibahas, kemudian April, Mei itu mungkin baru ketahuan disetujuinya. Nah, maka aktivitas itu untuk pengadaan barang dan jasa itu prosesnya ya dimulai dari tadi Maret, kemudian menawarkan ke khalayak, misalnya pengadaan barang dan jasa itu sifatnya nasional atau internasional. Kalau nasional harus di-announce secara nasional, kalau internasional harus di-announce secara internasional. Sehingga nanti mereka yang berkompeten, yang mau ikut dalam proses pemenuhan barang dan jasa itu akan turut tender ke situ, mengajukan lamaran, saya bersedia memenuhi barang dan jasa yang dibutuhkan. Nah, kemudian dari semua yang ikut dari tender-tender tersebut nanti dianalisis,
Yang ikut tender pun profesional, nggak boleh sembarangan. Harus punya bank account, harus izin aliansi dan sebagainya, anggota aliansi, oke ya? Nah, inilah yang berbedanya antara pasar konsumen dengan pasar industri. Oke, nanti prosesnya lama sekali. Kemudian sudah tender, sudah begitu, sudah menang, siapa yang menang, kemudian mulai apa, dan sebagainya. Oke? Makanya ini pembeliannya hanya sekali setahun, tidak boleh berkali-kali, karena memang anggaran itu hanya turun setahun sekali. Ini untuk organisasi pemerintah. Nah, kalau organisasi swasta mungkin lebih kurangnya juga seperti itu. Oke ya. Kemudian di dalam pasar industri ini banyak sekali pihak-pihak yang berpengaruh atau mempengaruhi dalam proses pengadaan barang dan jasa atau pembelian organisasi tadi. Bisa jadi dipengaruhi oleh gubernurnya, bisa jadi dipengaruhi oleh pimpinan tertingginya, bisa jadi dipengaruhi oleh siapa saja yang mempunyai kepentingan, bisa top manajernya dan sebagainya. Jadi banyak pihak yang berpengaruh terhadap keputusan mana nanti yang akan kita beli ke supplier mana. Oke? Tentu saja misalnya ada beberapa yang eligible memang layak, kemudian baru dari yang layak-layak itu yang mana kita yang akan pilih. Oke? Kemudian terjadi ada multiple sales calls. Tadi sudah saya jelaskan di sini bahwa di dalam professional purchasing ini kemudian di-announce baik itu kalau sifatnya lokal ya lokal, kalau nasional ya nasional, kalau internasional ya internasional announcement-nya. Oke? Dan ini harus dibuktikan, nggak boleh kalau nggak di-proof itu namanya korupsi. Jadi selain ini juga administrasi juga harus jelas. Jadi tidak cukup dengan pengadaan kemudian tidak teradministrasi dengan baik. Dan pembelian organisasi atau pasar bisnis itu merupakan pembelian atau permintaan verified, yaitu turunan. Tadi sudah saya katakan, dikatakan verified demands karena apa yang dibeli oleh organisasi atau pelaku bisnis itu merupakan permintaan sebetulnya dari konsumen. Ya kan? Karena memang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kenapa Unip beli spidol ya untuk kebutuhan dosen semua waktu ngajar, kalau waktu kita ngajarnya secara luring, ya kan? Kita perlu kertas ya, kalau kertas semua kertas dibutuhkan dalam upaya pemenuhan kebutuhan operasional untuk kebutuhan stakeholder. Jadi semua itu sebetulnya dari permintaan dari derivatif. Nah, di dalam pasar bisnis ini sifatnya adalah berfluktuasi. Artinya begini, sedikit ada perubahan permintaan dari konsumen, ini akan menimbulkan gejolak yang tinggi, peningkatan yang lebih tinggi terhadap penyediaan barang dan jasa. Jadi misalnya ada permintaan konsumen naik 10%, bisa jadi ini permintaan pasar bisnis menjadi lebih dari 10%. Nah, biasanya ini terkonsentrasi secara geografis.
Maksudnya seperti kalau Provinsi Bengkulu ya Bengkulu, tapi pengadaan barang dan jasanya di Bengkulu, tapi pemenuhannya bisa di mana-mana. Misalnya barang jasanya yang dibutuhkan dari luar negeri, ya kita harus secara internasional mengumumkan bahwa kita membutuhkan barang tersebut. Agar banyak alternatif perusahaan-perusahaan atau supplier-supplier internasional juga ikut serta berpartisipasi menawarkan barang atau jasanya. Oke ya? Dan merupakan direct purchasing, pembelian langsung. Tidak melalui retail, tidak melalui pedagang besar, dan sebagainya. Oke? Nah, situasinya seperti apa? Situasi dalam pembelian ini. Tadi sudah kita jelaskan di professional purchasing tadi, bahwa situasi pembelian itu ada straight rebuying, ada modified rebuying, ada new task. Nah, di dalam undang-undang peraturan pemerintah, ini yang saya ceritakan adalah untuk pembelian organisasi pemerintah. Nah, ini ada kombinasi, ada modified rebuying. Artinya sebagian menggunakan new task, sebagian menggunakan straight rebuy. Nah, yang straight rebuy itu menurut undang-undang, apabila pembelian barang dan jasa kurang dari 50 juta boleh dilakukan langsung. Tapi kalau lebih dari 50 juta harus ada tender, harus ada new task. Oke? Paham ya? New task tadi apa? Ada tim tadi. Dibentuk tim yang timnya terdiri banyak orang-orang yang sebagian besar harus bersertifikasi. Nah, kemudian sistem buying and selling-nya adalah ini pertama, kalau siapa yang menang, kemudian kita kontrak. Nah, itu namanya prime kontraktor. Ini kalau kita melakukan tadi dengan tender-tender, kemudian dimenangkan siapa, kemudian kita tekan kontrak. Nah, yang punya kontrak ini bisa jadi sebagian tadi disubkontrakkan, yang disebut dengan second tier kontraktor. Misalnya begini, ini kita untuk konsumsi kontrak dengan catering Mayasari, misalnya. Kita kontrak pertamanya dengan Mayasari. Tapi Mayasari sebagian dari menunya dikontrakkan kepada pihak lain. Itu yang disebut dengan second tier. Misalnya ini konsumsinya untuk menu makanan ke prime kontraktor, kemudian prime kontraktor misalnya untuk dekorasi, untuk peralatan meja dan kursi ke second tier. Itu yang disebut dengan sistem subkomponen assembly. Paham ya? Ini ngerti ya maksudnya? Oke, paham? Nah, ini bisa jadi juga seperti itu. Kalau kita kontrak dengan tender yang menang, kontrak buku-buku itu ada yang nasional, ada yang internasional. Kadang-kadang kontraktor tertentu itu nggak bisa yang internasional, maka kemudian dia mencanggupi baik nasional internasional, nanti yang internasional disubkontraktorkan. Oke ya? Ada pertanyaan? Belum, Mem. Ini sama juga waktu kita membicarakan pasar konsumen juga begitu. Dalam memutuskan mobil, beli mobil misalnya di rumah itu juga siapa yang punya inisiasi membeli mobil? Mungkin bapaknya. Yang menggunakan anaknya. Kemudian influencernya siapa yang mempengaruhi? Bisa saudaranya, bisa kakeknya,
Bisa anaknya itu sendiri, bisa kawannya. Kemudian siapa yang memutuskan membeli? Bisa jadi bapaknya. Yang membeli mungkin ibunya. Ya kan? Betul enggak? Kalau Anda di dalam keluarga itu, ada yang punya ide beli sesuatu. Kemudian siapa yang memutuskan, siapa yang mempengaruhi, siapa yang menggunakan. Ya kan? Ini juga sama terjadi di pasar bisnis. Nah, inisiatornya siapa? Inisiator itu pastilah user di dalam unit organisasi. Contohnya misalnya kalau unit, inisiatornya wah kalau di jurusan ini sepertinya perlu studio, kemudian memutuskan perlu studio. Digunakan untuk siapa? Ya studio itu sendiri penggunanya ya misalnya jurusan manajemen. Siapa yang mempengaruhi untuk harus beli ini? Ya banyak hal, bisa jadi expert yang mempengaruhi, bisa jadi karena memang tuntutan pasar, bisa jadi karena pimpinannya. Yang memutuskan siapa? Ya pimpinan. Nah, kalau di unit yang memutuskan boleh tidak itu ya nanti harusnya pimpinan tapi melalui keputusan DPR. Ya kan? Kemudian approve, yang approve ya itu tadi. Bisa DPR, bisa pimpinan. Kemudian yang membeli ya unit, ya kan? Paham ya? Nah, yang membeli unit tapi yang memakai siapa? Jurusan manajemen kan gitu. Nah, ini di dalam pasar bisnis pelakunya, marketernya ini yang harus diperhatikan, banyak hal yang harus menjadi konsen, yaitu sebetulnya dalam mengambil keputusan itu siapa saja yang terlibat. Ini penting. Karena nanti misalnya kami berempat ini, misalnya Theo, saya, kemudian Fadil, Afif, ingin membeli laptop, mengambil keputusan. Yang terlibat dalam mengambil keputusan berempat. Pasti akan berbeda. Misal speknya sama, spek yang akan dibeli sama, tapi bisa jadi berbeda branded mereknya. Nah, saya karena saya suka Samsung, saya Samsung. Yang satu mau Sony, yang satu mau Gateway, yang Afif mau Brother misalnya. Kan beda-beda, betul nggak? Nah, dari keempat ini siapa yang paling powerful misalnya? Yang kemudian nanti keputusannya semua ngikut. Walaupun semua pada beda-beda. Nah, ini penting. Kenapa harus dicari siapa yang paling diikuti? Misalnya yang paling diikuti misalnya Fadil. Nah, ini nanti orang-orang yang supplier itu akan mendekati Fadil. Mau lobby ke Fadil, bukan ke Ibu, bukan ke Theo, bukan ke Afif. Tahu maksudnya? Karena memang dia yang paling diikuti. Kemudian bisa mengambil keputusan. Ya kan? Begitu terus sampai ke yang keempat. Oke, ini pentingnya kenapa marketer harus memahami siapa saja yang terlibat. Nah, misalnya di Unip mau mengadakan barang dan jasa, siapa yang terlibat? Pastilah rektor, pembantu rektor 2, kepala biro pengadaan sumber daya, betul nggak? Panitianya, nah dari semua itu siapa yang paling berpengaruh? Bisa jadi gubernurnya, bisa jadi kepala biro, bisa jadi rektor. Nah, dari pihak-pihak itulah nanti siapa yang terlibat dalam tender kemudian mempunyai lobby, approach, pendekatan, ya kan? Paham nih? Nah, di dalam tender ini perlu adanya kemampuan untuk komunikasi dan lobbying.
Nah, strategi-strategi dalam penjualan ini kalau jumlahnya adalah sedikit, ya kita mendekati kepada key buying influencer tadi, siapa yang paling berpengaruh. Tapi kalau ini besar, ya kita pasti multi level yang harus didekati. Misalnya yang pengen beli mobil, yang kepingin mobil Theo. Kemudian yang memutuskan membeli bapaknya, betul nggak? Akan berbeda kalau yang pengen bapaknya, yang membeli bapaknya. Kan beda, jadi yang harus didekati cuma satu orang. Betul nggak? Tapi Betul. kalau yang kepingin Theo, yang membeli bapaknya, yang memutuskan beli atau tidak ibunya, nah ini akan dipengaruhi mana? Oh, Theo mau merah, mobilnya merah, terlepas mereknya apa, pokoknya warna merah, ya kan? Nah ibunya, yang penting pokoknya jangan Toyota, nah, misalnya seperti itu, pokoknya warna merah bukan Toyota. Lah bapaknya yang memutus membeli karena udah tahu bukan Toyota warna merah, mungkin brand lain akan mendekati, menawar-nawari, betul nggak? Paham ini maksudnya, bagaimana berkomunikasi dalam pengadaan barang dan jasa atau pembelian, proses pembelian yang terjadi di business to business. Oke ya? Nah, di dalam organisasi juga demikian. Nah, di dalam pasar bisnis ini ada beberapa jenis yang berorientasinya, yaitu ada yang berorientasi pada harga, ada yang solusi, ada yang gold standard, ada yang strategic value. Jadi bagi dalam pengadaan barang dan jasa itu, ada yang memilih harganya. Harga itu bisa yang murah, bisa yang mahal. Jadi pilihan harga itu bisa murah, bisa yang mahal. Tapi kebanyakannya memang harganya yang murah. Artinya yang mahal, yang murah di antara yang mahal. Tahu nggak maksudnya? Bukan yang murahan loh, ini bukan yang murahan maksudnya. Jadi orientasi harga ini tidak selamanya cari yang murah, yang murahan bukan, tetapi cari cara mencari berorientasi harganya mahal tapi cari yang termurah di antara yang mahal tadi. Oke? Nah, kalau orientasinya solusi adalah misalnya permasalahannya laporannya telat. Laporan telat disebabkan karena apa? Oh, karena laptopnya sudah nggak kompatibel. Artinya kan harus beli laptop. Betul nggak? Nah, beli laptop itu adalah solusi. Harga mati, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Yang bisa ditawar mungkin harganya. Tapi beli laptopnya dengan spek tertentu itu sudah harga mati. Oke ya? Kemudian gold standard. Gold standard itu ya sudah, kalau memang setiap ini harus beli, ya beli, seperti itu. Nah, kemudian yang ini strategic value, bagaimana dengan pengadaan barang dan jasa ini kemudian meng-create strategic value, meng-create value more daripada yang biasanya. Misalnya orang biasanya pakai hal-hal yang biasa, ini membeli sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa itu yang harus bisa digunakan. Misalnya, Unip, kita kalau menggunakan untuk cek plagiasi itu bisa yang paling sederhana Trinitin. Kemudian bisa yang lebih canggih apalagi. Nah, kita beli yang lebih canggih, itu yang disebut dengan strategic value. Oke? Oke ya? Ngerti nggak nih? Paham ya? Iya, Mem. Dengar suara Ibu enggak ya? Dengar, Mem. Nah, ini bagaimana mengatasi
price oriented customer tadi. Misalnya begini, untuk membeli dibatasi jumlahnya. Boleh beli minimal sekian. Itu adalah cara untuk mengatasi orientasi pada harga tadi. Kemudian nggak boleh dikembalikan. Kalau udah dibeli nggak boleh dikembalikan, sadis ya. Jadi barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, ini sadis banget. Artinya banget. Sorry. Harganya itu tidak mahal, tidak terlalu murah, no service, no adjustment, kita aja. Ini di dalam pembelian yang berkaitan dengan pembelian supply chain manajemen dalam proses pembelian, diskusi pembeli itu banyak membeli orientasinya ataukah pembeli orientasi ataukah gold standar strategic value tadi. Kita melakukan pengadaan procurement dalam harus dilalui undang-undang yang untuk menjaga sustainabilitas, menjaga kualitas, kemudian menjaga value yang kita janjikan kepada customer. Nah, supply chain management ini adalah kegiatan jaringan, jadi dari supplier sampai ke customer. Jadi supplier, kemudian ke perusahaan, perusahaan sampai ke customer. Nah, ini harus dikelola sedemikian rupa. Ini dalam upaya untuk menjamin sustainability. Oke? Nah, kalau Anda punya waktu ya boleh baca-baca tentang supply chain management, atau nanti kalau Anda kuliah di manajemen produksi dan operasi akan diajari sebagian besar adalah tentang bagaimana supply chain management ini dalam creating value. Karena begini, di dalam marketing, perusahaan itu selalu janji, promise to customer, want to deliver superior value, ya kan? Nah, untuk dapat mendeliver superior value as promise, maka kan harus ditarik mundur. Ya kan? Semuanya harus mengarah kepada creating value. Nah, creating value itu nggak bisa hanya di-create dari perusahaan kemudian sampai ke tangan konsumen, tetapi diciptakan, di-create dari hulu, dari supplier, dari bahan mentah, kualitas bahan mentah, jumlahnya, keberlanjutannya, manajemennya, dan sebagainya. Baik itu upstream maupun downstreamnya. Oke ya? Itu gambaran singkatnya seperti itu, dan bagaimana kaitannya dengan transportasi, bagaimana dengan data mining, dengan warehousing, itu semua akan berkaitan dengan supply chain management. Oke? Nah, ini berkaitan antara produk dengan proses pembelian. Apakah produknya ini produk rutin yang digunakan, atau produk untuk meningkatkan nilai, atau memang produk
strategik atau strategik produk. Nah, ini akan berbeda-beda. Kalau produknya rutin itu udah gampang, tapi kalau produk-produk untuk meningkatkan pelayanan seperti UNIP misalnya untuk meningkatkan pelayanan di beberapa produk, mungkin harus dibangun gedung layanan terpadu, mungkin harus ditambah bandwidth-nya, nah harus fiber optik dan sebagainya. Itu adalah leverage produk yang pada akhirnya nanti sebetulnya mengarah kepada strategic produk. Nanti ini dibaca ya. Dibaca, kemudian nanti saya minggu depan saya tanya nih. Oke? Nah, ini proses-proses pembelian, rekognisi kegiatannya seperti ini. Kemudian nyutas itu selalu iya, semuanya modified itu bisa enggak, bisa mungkin, bisa iya, bisa tidak. Kemudian straight rebuy itu misalnya kalau kegiatannya itu produk spek itu semua iya. Spesifikasi produk itu semua pasti iya, baik rebuying maupun straight rebuy, modified maupun new task. Seperti ini juga performance review, semua harus merupakan proses ini. Jadi proses-proses ini masing-masing kriteria pembelian ini akan berbeda-beda. Jadi misalnya kegiatan problem recognition, misalnya kalau beli sesuatu yang harus tidak rutin itu iya perlu rekognisi, tetapi kalau modified bisa iya bisa tidak, tapi kalau straight tidak perlu. Jadi kalau beli kertas beli pena kan nggak perlu lagi problem recognition, ya kan? Kan itu udah kebutuhan rutin, bisa membedakan. Tapi kalau tadi ada problem recognition itu tadi kenapa laporannya terlambat, ternyata laptopnya sudah tidak kompatibel. Nah, itu perlu problem recognition. Tapi kalau kertasnya habis, pena habis, tinta habis, kan nggak perlu. Betul nggak? Paham nih? Dan itu terus seperti dan seterusnya. Nah, ini bagaimana pembelian, proses pembelian pasar industri yang terjadi di Jepang. Nah, untuk memutuskan barang dan jasa, aktivitasnya itu sampai 25. Oke, 25 itu apa saja? Yang pertama adalah presiden. Bisa jadi presiden kemudian memutuskan barang dan jasanya apa. Kemudian bagian menteri keuangan apa dan sebagainya. Ini kalau negara. Tapi kalau ini perusahaan, ini adalah presidennya perusahaan, kemudian financial department-nya perusahaan, sampai ke semua ini proses dilalui sampai ke 25. Rumit, tapi kalau dalam pelaksanaan tidak serumit yang ada di gambar, karena mungkin beberapa kegiatan ini bisa bareng-bareng waktunya. Kalau mikir seperti ini nanti mau selesai berapa lama, ya kan? Tapi bisa jadi satu kegiatan bisa bareng-bareng. Oh, ini bisa saja antara presiden, financial, headquarter sales, kemudian production chief bertemu bareng-bareng memutuskan, ya kan? Betul nggak? Nah, seperti itu juga ke proses-proses berikutnya.
Jadi ini ada yang bareng, ada yang berurutan, dan sebagainya. Nah, ini cara-cara untuk atau metode e-procurement. Sekarang karena sistemnya sudah elektronik komunikasinya, maka procurement juga menggunakan elektronik procurement. Procurement ini bisa digunakan beberapa metodenya, yaitu dengan website-nya, bisa vertical hub, bisa fungsional, bisa direct extranet link, bisa buying alliances, bisa company buying sites. Company buying sites. Ini adalah metodenya untuk procurement, yaitu proses pengadaan barang dan jasa. Ini contoh-contohnya. Ini vendor, menganalisis vendor lah, pusing nggak usah kita jelaskan. Jadi untuk menetapkan siapa nanti yang kita menangkan, ini Anda baca saja, beberapa udah sering kita jelaskan, tapi tidak kita tanyakan minggu depan, tapi dibaca ya. Bagaimana menilai customer value, mengakses customer value itu apa? Dengan internal engineering, dengan field value and use assessment, focus group, direct survey, kemudian bisa conjoint, benchmark, compositional approach, importance ratings. Ini adalah cara-cara untuk bagaimana kita mengakses customer value. Oke, ini yang beli. Ini adalah untuk P2P transaction. Metodenya adalah on time, in full, no error. Jadi harus tepat waktu, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, dan tidak boleh salah. Oke ya, ini adalah kalau kita bertransaksi secara P2P. Nah, untuk meningkatkan corporate credibility, maka perlu dalam pengadaan barang dan jasa itu kadang dibutuhkan expertise atau konsultan dan sebagainya. Selain kebutuhan apa kita, kemudian kita konsultasikan kepada expertise seperti apa, baru kita putuskan speknya apa. Dan kita biasanya dalam pengadaan barang dan jasa ini, kalau pemerintah nggak boleh nyebut branded ya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi antara buyer dan supplier. Jadi hubungan antara buyer supplier itu apa saja. Supplier itu banyak, buyernya juga banyak. Jadi kita kalau supplier juga punya alternatif kepada siapa dia harus memberikan barangnya dan jasanya, kita sebagai user, pelaku bisnis juga punya alternatif kepada supplier mana kita akan bekerja sama. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Apakah supplier ini, kan banyak supplier, tapi supplier yang kompatibel, yang bagus, yang ini kan juga diperebutkan oleh semua perusahaan, ya kan? Nah, itu bagaimana kita menjalin hubungan agar kita ini bisa sustain dalam beroperasi. Nah, ini pasti sangat kompleks hubungan. Dan ini akan senantiasa dinamis. Karena terus berubah, berkembang. Dulu kalau zaman dulu kita pesan bahan baku itu nunggu dulu sampai seperti
sampai dasar berapa harus ada baru pesan. Nanti pesan berapa lama baru nunggu, ada lead time menunggu, baru nanti diantar. Diantar pun bisa telat, bisa tidak, bisa kurang, bisa lebih. Tetapi dengan elektronik ini zaman sekarang ini nggak perlu lagi seperti itu. Semua program sudah terkoneksi dengan supplier sehingga kapan habis ya langsung dibeli, nggak, sehingga hemat tenaga gudang, stokis dan sebagainya. Oke? Jadi contoh-contoh yang banyak dilakukan seperti retail-retail itu misalnya retail tertentu membangun teknologi bersama antara supplier dengan pelaku bisnis, misalnya kayak Unilever, PSD, kemudian menjalin hubungan dengan Hypermart atau dengan Walmart atau dengan apa saja, ini pasti akan mempermudah. Jadi nggak perlu stokis, nggak perlu apa. Jadi kategori barang apa yang sudah ada di barcode sudah nyangkut ke perusahaan. Sehingga nggak perlu lagi kapan pesan, kapan nunggu barangnya jadi. Jadi kalau oh ini misalnya sabun mandi ukuran ini, wangi ini sudah habis sekian, langsung dikirim. Jadi nggak perlu nunggu, nggak perlu laporan dari stokis dan sebagainya. Oke ya? Nah ini dibaca. Yang ini dibaca juga. Ini nggak susah. Kebanyakan definisi. Nah ini beberapa di dalam tender itu juga ada cheating. Cheating itu seperti misalnya sebetulnya kita mintanya misalnya jalan. Proyek jalan. Jalan itu kita mintanya ketebalan aspal sekian, ternyata tinggal cuman dikit, itu ada cheating. Kenapa kok dikit? Ya karena terjadi korup, ya toh? Dikorupsi harusnya. Nah, ini hal banyak terjadi ini di pembelian B2B. Nah, mudah-mudahan ke depan sudah enggak lagi. Oke. Kita udah jelaskan apa bedanya B2B marketing tadi. Kita udah jelaskan di awal diskusinya itu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Permisi, Mem, mau tanya sedikit. Yang mengenai B2B tadi kan di tulisan di slide-nya ada tulisan no error, harus online dan sebagainya. Nah, tapi Kenapa? Yang di B2B tadi, Hmm? itu kan di slide-nya tertulis no error, terus harus on time, dan sebagainya. Ya. Nah, tapi kan kalau misalnya baik itu transaksi ataupun kegiatan, tidak mungkin semuanya mulus, Mem. Jadi kalau misalnya dia no error itu gimana, Mem, maksudnya? Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Oke, di dalam B2B itu memang prinsipnya harus on time, in full, no error. Itu prinsipnya. Namanya prinsip itu pasti yang ideal. Nah, kalau seperti itu pelaku bisnis karena ini tender, nah biasanya kalau tidak sesuai dengan ini ya mengganti. Misalnya Unip tendernya membeli ini, kemudian ini harus selesai dibeli pada periode ini, harus bulan ini harus selesai jumlahnya ini barang ini. Lah kalau tidak sesuai ya kena denda, kena penalti suppliernya yang membeli. Dan mungkin nanti di kedepannya nggak dipakai lagi. Dan itu juga nanti Unip punya sanksi dari kementerian juga. Tapi kan sanksi itu bukan kesalahan Unip. Kesalahan Unip adalah bisa jadi memilih vendor yang tidak
kompeten. Nah, seperti itu biasanya terjadinya kesalahan akan seperti itu. Dan tapi pasti mengganti, pasti. Tidak bisa tidak. Dan penggantian itu tidak serta-merta kemudian diberikan yang kita inginkan, nggak bisa. Uang penggantian itu harus dikembalikan ke kas negara sebagai selisih antara itu tadi, nilai tadi. Kalau enggak, kita dianggap korupsi. Jadi kalau Anda dengar kata-kata korupsi itu banyak sekali. Jangan kemudian serta-merta Anda korupsi itu orang korupsi kemudian uang dimakan seperti itu, enggak. Ya ada yang seperti itu, ada yang tidak. Contoh misalnya, kita pengadaan barang dan jasa membeli mebeler. Misalnya lemari untuk dalam cerita pengadaan itu digunakan untuk tempat piala mahasiswa, misal, ya kan? Kemudian begitu barang itu jadi diantar ke Unip, lemari itu digunakan untuk toga. Itu dianggap Unip korupsi sebesar nilai lemari. Tapi korupsi yang seperti ini tidak begitu kemudian kayak korupsi yang kemudian uang digelapkan dan sebagainya. Ini namanya korupsi administrasi. Oke ya? Tapi namanya juga korupsi. Nah, ini mungkin akan berbeda di organisasi non-pemerintahan. Nah, untuk itu mungkin nanti secara kelompok saya beri tugas. Jadi tugasnya dikerjakan tidak dikumpul minggu depan, tidak, tapi dikumpul 3 kali ke depan, 3 kali pertemuan ke depan. Anda mencari tadi bagaimana proses pengadaan barang dan jasa, terus kemudian dasar hukumnya apa, undang-undang berapa, itu baik boleh Anda di pemerintahan, boleh di swasta. Jadi kemudian Anda nanti tanya-tanya, cari misalnya swasta ya, perusahaan swasta, bagaimana proses pengadaan barang dan jasa. Ya, kalau di perusahaan pemerintah juga begitu, prosesnya seperti apa, undang-undangnya apa, dasarnya, SOP-nya seperti apa, bagaimana barang dan jasa itu dibutuhkan, ya, biar Anda juga ngerti, paham. Nah, ini nanti Anda presentasikan di pertemuan 3 kali ke depan. Sebelum mid semester. Oke? Ada pertanyaan? Kelompok ya, kelompoknya yang buat Anda sendiri. Berarti dibikin PPT. Ya, buat PPT sama untuk yang laporan bukan PPT. Yang untuk dikumpul ke Ibu bukan PPT. Oh, berarti harus 2 file, Mem. Dalam bentuk format PPT sama Word, atau Word aja boleh? Ya, intinya tugasnya kelompok dipresentasikan. Tugas kelompok dikumpul dan dipresentasikan. Nah, kalau saya dikumpul PPT nggak mau. Kemudian presentasi dalam bentuk narasi juga enggak. Jadi seperti itulah memang presentasi dengan ini berbeda, ya. Ya, Mbak Teo ya. Oh, baik, Mem. Terima kasih. Oh iya, Mem. Untuk kelompoknya minimal berapa orang? Ada berapa ini anggotanya? Berapa, Viv? Total 24. Berapa? Total semuanya 24. Kalau gitu anggotanya 4. Anggotanya Anda pilih sendiri atau nggak tahu komite yang menentukan. Silahkan saja ya, yang Anda merasa nyaman. Ya. Jadi memilih anggota itu jangan yang tidak nyaman. Pilih yang memang Anda nyaman. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi?
Apep, nah jangan lupa nanti absennya ya. Absennya sama ditulis siapa yang tidak hadir, siapa yang sakit. Ya, Mem. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Dan semua kalian harus prokes ketat. Jangan loose. Ya, prinsipnya kalau Anda melakukan itu untuk orang lain. Kalau hanya untuk Anda sendiri, Anda akan cuek. Tapi kalau prinsipnya adalah yang Anda lakukan untuk orang lain, menjaga orang lain, maka Anda akan lebih semangat. Mudah-mudahan. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ini kuliah adem, pagi-pagi ngantuk, kuliah siang ngantuk, sore ngantuk. Jadi kuliah enaknya jam berapa? Malam. Terus sekali-sekali kita kuliah malam apa? Jangan, Mem, jangan. Pagi aja, Mem. Iya, karena Anda ini perlu experience mungkin ya. Pagi ngantuk semua, lu nggak ada yang nggak ngantuk. Banyakan micin kalian ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kuliahnya sampai di sini. Jangan lupa tugasnya, ada PR minggu depan saya tanya. Tadi ada PR ya. Saya suruh baca tadi. Oke, terima kasih. Salam sehat. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum, selamat siang. Izin live ya.